pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Erlita Yuli Septianasari di acara seputar berita untuk mengabarkan berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Para petani di Desa Sumergeneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang mendadak menjadi miliarder ini memiliki gaya hidup yang serba mewah dengan uang pembayaran lahan untuk proyek kilang minyak Pertamina. Mereka membeli mobil mewah meski sebenarnya sebagian petani ternyata tidak bisa mengendarai mobil. Mobil-mobil mewah terparkir di setiap rumah yang memiliki berprofesi sebagai petani, namun ternyata sebagian besar dari petani tidak bisa mengendarai mobil. 225 warga yang awalnya petani tulen ini menjadi miliarder setelah menerima pembayaran ganti rugi. Lahan-lahan yang dibebaskan merupakan ladang Apresia mematok harga cukup tinggi, yaitu 600.000 sampai 800.000 per meter, tergantung posisinya. Dengan demikian, keluarga bisa menerima uang pembebasan lahan hingga mencapai miliaran rupiah. Ya, sebelumnya belasan warga di Tuban mendatangi kantor agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Mereka datang lantaran tanah secara sepihak oleh pihak PTN Tuban untuk proyek kilang minyak. Warga setempat bersikukuh menolak menjual tanah mereka kepada Pertamina. Bahan tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian mereka. Sementara itu, saudara, banjir kembali menggenangi kota Semarang pada Selasa sore. Bahkan di kawasan Simpang 5, ketinggian air mencapai 50 cm. Banjir ini bahkan sempat masuk ke area kantor Gubernur Jawa Tengah. Dan jalan protokol di kota Semarang sejauh mata memandang rata dengan genangan air hujan deras yang turun sejak siang hingga petang hari Selasa, membuat banjir di kota Semarang. Banjir mengepung Jalan Pahlawan, Jalan Penadaran, Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Yani, dan jalan protokol lainnya. Kawasan kebanggaan yang juga jantung kota Semarang, Simpang 5 tidak luput dari banjir. Lalu lintas ke arah Simpang 5 tersendat karena ketinggian air mencapai 30-50 cm. Sejumlah pengendara motor nekat menerjang banjir, akibatnya banyak sepeda motor yang mogok. Banjir juga menyasar kantor gubernur di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Banjir rendam halaman belakang kantor gubernur ini terjadi sebagai dampak pembuatan tanggul dan pada proyek pembangunan gedung DPRD Jawa Tengah yang berada satu kompleks dengan bangunan kantor gubernur. Tanggul kecil yang menutup antara gedung ini sampai pagar sana, jadi betul-betul air nggak punya kesempatan lewat. Maka sempat dijebol tadi sana, saya perintahkan saja cari jebol. Tanggul proyek. Selasa malam dengan banjir melanda kota Semarang berangsur-angsur surut dan akses transportasi di sejumlah ruas jalan kembali normal. Proses vaksinasi ini terus berlangsung di berbagai daerah, namun ribuan guru di Demak, Jawa Tengah gagal vaksin lantaran kehabisan vaksin. Vaksinasi pegawai negeri sipil Purwakarta, Jawa Barat. Bertugas terpaksa melakukan tindakan medis selanjutnya terhadap seorang ASN wanita yang mengalami mual dan nyaris pingsan. Usai menjalani vaksinasi, tim medis membawa air dan itu ke tenda untuk mencari perawatan, namun pihak dokter belum bisa memastikan apakah kasus ini sebagai efek samping dari vaksinasi. Di Demak, Jawa Tengah, dari tingkat SD sampai hingga SMA, sederajat terpaksa pulang dengan rasa kecewa. Para guru kecewa lantaran mereka gagal divaksin lantaran habisnya vaksin tanpa ada keterangan yang jelas. Satgas COVID-19 bermakna tidak menyangka dan bagi guru sangat tinggi. Vaksinasi bagi pelayanan publik juga diberikan untuk ratusan polisi Resor Ngawi, Jawa Timur. Penyebaran COVID ini. Rumah di 5 desa Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian banjir bervariasi mencapai 1,5 meter. Curah hujan yang tinggi menjadi penyebab meluapnya Sungai Ciberes,
banjir di wilayah ini bukan kali pertama. Rumah di 5 desa Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi mencapai 1,5 meter. Curah hujan yang tinggi menjadi penyebab meluapnya Sungai Ciberes. Banjir di wilayah ini bukan kali pertama terjadi. Sejak musim hujan, banjir sudah terjadi lebih dari 15 kali. Warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka dan berharap banjir segera surut. Berita tadi menutup acara seputar berita pagi ini. Saya Erlita Yuli Septianasari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.